Ada yang bilang kalau Indonesia itu belum mampu untuk membuat kapal perang. Katanya industri pertahanan Indonesia itu masih tertinggal. Katanya Indonesia itu cuma bisa merakit. Katanya kualitasnya belum layak. Tapi di saat komentar-komentar seperti itu masih berseliweran, dari Filipina, seorang jenderal angkatan laut justru berdiri di podium mengucapkan terima kasih PT PAL Indonesia. Bukan netizen, bukan buzzer, bukan influencer. Yang berbicara adalah pengguna kapal perang itu sendiri. Nah, kalau memang Indonesia ini belum mampu, kenapa Filipina berkali-kali membeli kapal perang dari Indonesia? Kenapa mereka tidak membeli negara lain? Dan yang paling bikin panas, kenapa proyek kapal perang ini justru selesai 6 bulan lebih awal daripada jadwal yang semestinya? Bukankah di dunia kapal perang, molor 1 atau 2 tahun justru lebih sering terjadi? Jadi, siapa sebenarnya yang lebih tahu kualitas PT PAL Indonesia? Komentator media sosial atau Angkatan Laut Filipina? Hari ini kita bongkar semuanya. It is our great honor and pleasure to welcome to the launching ceremony of the future landing dock 603. In the evening, I hereby declare the official launching of the future Philippine Navy Landing Dock 603. May this vessel safely serve its mission in the defense of the Filipino people, Filipino nation, and its people. In 3, 2, 1. The acquisition of this landing dock is a strategic investment in our nation's maritime capabilities. Once delivered and commissioned, this platform will enhance the Philippine Navy's capacity to conduct SEALIP operations, humanitarian assistance and disaster response missions, amphibious operations, and so on. As this vessel touched the water tonight, it carries with the trust forged between our two nations. May this ship serve Philippine Navy well for many years to come, and may our partnership grow even stronger in the future. We recognize that this milestone would not have been possible without our partners at PT PAL Indonesia, whose expertise and commitment to excellence have been instrumental in turning this vision into reality. On behalf of the entire Philippine Navy, I extend our gratitude to PT PAL's management and workforce. Maraming salamat sa inyo lahat. Nah oke ya, deterjen itu tadi acara seremonial penyerahan kapal LD 603 yang dilakukan oleh Indonesia kepada Filipina, diselenggarakan di PT PAL Indonesia. Nah acaranya ini cukup meriah ya kalau kita perhatikan di situ, dan itu adalah peluncuran pertama kali kapal tersebut ke dalam air laut. Jadi kita kenalan dulu nih dengan kapal yang sedang dipuji-puji oleh Filipina nih. Namanya adalah Landing Dock 603 atau disingkat menjadi LD 603. Ini bukan kapal patroli kecil, bukan juga kapal pengangkut biasa. Ini adalah landing dock platform atau LPD. Apa fungsinya LPD? Nah, bayangkan nih sebuah kapal perang yang bisa menjadi markas bergerak di laut. LPD ini mampu ya untuk membawa ratusan prajurit marinir, kendaraan tempur, tank, truk logistik, kemudian alat-alat berat, helikopter, kapal pendarat, dan juga bantuan kemanusiaan. Nah, kalau terjadi perang, LPD ini menjadi tulang punggung pendaratan pasukan. Kalau terjadi tsunami, LPD ini berubah menjadi rumah sakit terapung. Kalau terjadi gempa,
LPD bisa menjadi kapal distribusi bantuan. Satu kapal tapi banyak fungsi. Karena itulah, kapal jenis ini menjadi salah satu aset yang paling penting dalam sebuah angkatan laut modern. Sekarang kita kembali ke PT PAL. Nah, jadi kalau deterjen, kalau dibilang PT PAL ini memang belum mampu untuk memproduksi kapal perang, kenapa nih Filipina ini membeli kapal sekelas ini dari Indonesia? Ini bukan beli kapal nelayan, ini juga bukan beli kapal wisata, ini kapal perang. Kalau salah desain, resikonya bukan rugi duit aja, resikonya nyawa prajurit. Makanya, negara tidak pernah membeli kapal perang karena kasihan. Negara itu membeli karena percaya. Nah, lucunya lagi nih, yang setiap hari meremehkan PT PAL, ini belum tentu pernah melihat galangan kapalnya, belum tentu pernah membaca spesifikasinya, belum tentu tahu bagaimana proses pembangunan kapal perang, tapi merasa yang paling ahli. Sementara pengguna kapal justru memberikan standing applause. Ini ironisnya. Nah, bagian ini jarang dibahas, bahwa kapal ini selesai sekitar 6 bulan lebih cepat dari jadwal yang semestinya. Bagi orang awam, mungkin terdengar biasa, padahal dalam industri pertahanan, ini adalah prestasi yang besar. Karena membangun kapal perang bukan seperti membuat mobil. Setiap kabel ini harus diuji, setiap mesin harus diuji. Sistem navigasi, radar, kelistrikan, propulsi, komunikasi, helipad, stabilitas kapal, semuanya ini wajib lolos. Kalau proyek bisa selesai lebih cepat, berarti manajemen produksinya sangat baik. Dan ingat, yang mengatakan puas bukan PT PAL, tetapi pelanggan. Ini adalah fakta semakin menarik bahwa LD 603 ini bukan proyek pertama Filipina yang dipesan ke Indonesia. Nah, sebelumnya PT PAL juga ini membangun 2 LPD untuk Angkatan Laut Filipina, yaitu BRP Tarlac, yaitu LD 601, dan BRP Davao del Sur, LD 602. Keduanya, kapal tersebut menjadi kapal amfibi terbesar yang dimiliki Filipina saat mulai dioperasikan. Nah, setelah itu Filipina kembali mempercayakan pembangunan LD 603 kepada PT PAL Indonesia. Bukan hanya pembangunan kapal baru, PT PAL juga dipercaya mengerjakan maintenance, repair, and overhaul atau MRO untuk sejumlah kapal Angkatan Laut Filipina, termasuk kapal-kapal LPD yang sebelumnya dibangun di Indonesia. Nah, coba pikirkan, kalau kualitasnya mengecewakan, apakah pelanggan ini akan kembali? Nah, dalam dunia pertahanan, kontrak kedua seringkali lebih sulit daripada kontrak pertama, karena pelanggan sudah tahu kualitas sebenarnya. Ada sebuah pertanyaan yang kadang menggelitik juga nih ya, di mana kita ketahui Malaysia ini membeli kapal perang dari Turki. Nah, kenapa Malaysia ini membeli dari Turki? Kok nggak mesen di Indonesia aja? Ya, tidak ada yang bisa memastikan selain pemerintah Malaysia sendiri kenapa membeli di Turki. Nah, karena pembelian alutsista itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah strategi pertahanan, transfer teknologi, kerjasama industri, diplomasi, kemudian harganya, lalu pembiayaannya, serta kebijakan dalam negeri. Jadi tidak tepat jika langsung menyimpulkan alasannya adalah gengsi. Tetapi ada satu fakta yang tidak bisa dibantah. Semakin banyak negara membeli kapal perang dari Indonesia, semakin kuat pula pengakuan internasional terhadap kemampuan industri pertahanan Indonesia. Karena reputasi di industri ini dibangun oleh kontrak nyata, bukan oleh komentar di media sosial. Kadang pada heran juga nih, ada yang lebih percaya komentar di Facebook daripada pidato resmi Angkatan Laut Filipina. Ada yang lebih percaya meme daripada kontrak-kontrak kapal perang. Ada yang lebih percaya dengan ejekan-ejekan daripada kapal yang sudah selesai dibangun. Nah, yang lebih lucu lagi, yang paling keras ini adalah yang meremehkan PT PAL Indonesia. Seringkali bukan negara lain, justru sesama orang Indonesia pun melakukan hal yang sama. Tapi untungnya, kapal perang tidak dibangun memakai komentar, tetapi memakai teknologi, disiplin, pengalaman, dan kepercayaan pelanggan. Pada akhirnya, pengakuan terbesar bukan datang dari tepuk tangan, melainkan dari kontrak berikutnya.
Filipina tidak hanya membeli sekali, mereka kembali, mereka memuji, mereka mempercayai, dan mungkin itulah jawaban paling telak bagi siapapun yang masih menganggap Indonesia belum mampu untuk membangun kapal perang modern. Karena di industri pertahanan, yang paling menentukan bukan siapa yang paling keras kepala ataupun yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling dipercaya untuk membangun. Kalau menurut kalian, setelah keberhasilan PT PAL membangun BRP Tarlac LD 601, BRP Davao del Sur LD 602, dan kini LD 603 yang selesai lebih cepat dari jadwal, apakah Indonesia sudah layak disebut sebagai salah satu kekuatan industri galangan kapal militer di Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.